hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 11 ayat. Iya, Pak. Jadi hari ini mata pelajaran sosiologi di kelas 11 ayat. Jadi sebelum kita masuk ke mata pelajaran kali ini, saya mohon ketua kelas untuk menyiapkan teman-teman kelasnya. Bersedia. Siap. Salam. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, saya harap adik-adik semua atau anak-anak sekalian bisa fokus dan siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Jadi sekarang saya akan absen dulu nama-nama di kelas ini. Jadi kalau saya sebut namanya silakan angkat tangan ya. Yang pertama ada Fitri Talia, Febrianti, Hadir, Pak. Yusriani, Hadir, Pak. Wahidin, Hadir, Pak. Iksan, Chan, Hadir, Pak. Bagaskara, Hadir Pak. Anis, Sumer, Hadir, Pak. Yusmi, Gusti Lante, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Om Sur. Hadir, Pak. Oke. Ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin? Jayadi, Pak. Jadi kenapa dia? Tanpa keterangan. Sadam? Iwan, Pak. Iwan, Pak. Bensin, Pak. Kenapa? Keluar tadi berak kayak katanya, Pak. Wajib kembali atau tidak? Kembali katanya, Pak. Mulai dari perutnya Pak. Saya kasih izin atau apa ini? Kalau saya harus Langsung saya Pak. Jadi kesepakatan kalian saya ya. Iya langsung jadi Pak. Oke. Baik, untuk materi kita pada hari ini ya, kita akan membahas mengenai struktur sosial. Ya. Ini spidolnya sebentar nih. Tidak ada spidol lagi. Tutup ruang guru Pak. Aduh. Yang tadi sekretaris kelas ya. Perhatikan spidolnya teman-teman. Iya Anis Pak. Oke, baik. Dulu. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai apa itu struktur sosial atau apa-apa saja dalamnya terdalam di dalam struktur sosial. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam di materi kali ini, mungkin ada dari adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian yang mungkin pernah dengar atau pernah belajar mengenai struktur sosial. Ada? Ada, Pak. Ya, mungkin bisa disini. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Struktur sosial adalah tatanan atau kerangka yang ada di dalam masyarakat. Oke, tatanan atau kerangka ya. Iya. Bisa ada? Mungkin saudara atau wali bagas bisa? Tadi ada tatanan atau apa? Tatanan atau kerangka. Tatanan atau kerangka. Kalau saya Pak struktur sosial itu merupakan sistem di mana sistem itu merupakan terdiri dari peranan dan status. Sistem ya, orang dan status. Bagus nih saudara bagas. Iya betul Pak. Masih sama tapi apa kosakata atau Iya. yang sudah bagus ya. Kayak mahasiswa Pak. Seperti Pak, mahasiswa. dia lebih pintar, Pak. Baik. Oke, masih ada yang lain? Apa itu struktur sosial? Saya, Pak. Oke, silakan Anya. Masyarakat. Apa? Tingkatan dalam Tingkatan dalam masyarakat. Ini harus masyarakat ya. Oke, bisa ada yang lain atau tidak ada? Rian mungkin ada. Rian, kamu Rian. Apa itu Pak? Apa itu struktur sosial yang ada ketahui? Struktur sosial yang saya ketahui itu Pak. Contoh Pak. Ya, contohnya.
suatu tingkatan yang terjadi dalam masyarakat, Pak. Di dapat lembaga perkantoran, apa lembaga serata jabatan itu yang terjadi, Pak. Saya Sudah lagi, Pak. sempat ada ingin Unsur kayaknya, Pak. memberikan contoh, Pak. Unsur lagi sih kata. Habis sih kata tadi, Pak. Tidak sih Pak, sebenarnya. Baik. Tadi Pak Ican Pak katanya bro. Sudah, Pak. Jadi, oke baik. Jadi dari pendapat teman-teman kalian ada yang mengatakan bahwa struktur sosial itu terdiri dari tingkatan, ada susunan, kerangka, tingkatan masyarakat, dan juga Nak Bagas tadi mengatakan bahwa ada sistem dalam masyarakat. Nah, jadi struktur sosial itu menurut para ilmuwan, salah satunya Sujono Sutanto, yaitu penulis buku sosiologi, dia mengatakan bahwa struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik, ya, hubungan timbal balik antar posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam struktur tersebut. Singkatnya seperti ini, struktur sosial itu adalah pengelompokan masyarakat terkait dengan peran atau hak dan kebijakan. Oke? Baik. Setelah kita mengetahui apa itu struktur sosial, ya, kita akan melangkah ke fungsi struktur sosial. Apa sih gunanya struktur sosial? Apa sih fungsinya struktur sosial? Dan kenapa kita harus tahu fungsi-fungsi atau gunanya struktur sosial? Jadi di dalam fungsi struktur sosial itu ada 4, ya. Yang pertama sebagai kontrol sosial, yang kedua sebagai identitas bagi kelompok masyarakat, yang ketiga menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat, dan yang keempat yaitu sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Nah, dari 4 fungsi struktur sosial tersebut, yang pertama sebagai kontrol sosial. Ada yang tahu kenapa struktur sosial disebut sebagai fungsinya sebagai kontrol sosial? Ada yang tahu mengapa? Apa alasannya? Kenapa fungsi struktur sosial disebut sebagai kontrol sosial? Mungkin yang lain? Saya Pak, menurut saya kenapa di dalam struktur sosial harus mempunyai fungsi? Fungsinya Dalam fungsi sosial Dalam fungsi terdapat sosial kontrol sosial. terdapat kontrol sosial karena jika tidak ada pengontrol dalam masyarakat akan timbul atau akan terjadi yang namanya kekacauan. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke fungsi struktur sosial yang kedua, yaitu sebagai identitas dari kelompok masyarakat. Ada yang tahu kenapa struktur sosial berfungsi sebagai identitas bagi kelompok masyarakat? Baik, saudara Bagas. Saya Pak, ini tadi dari definisiku seperti struktur sosial. Di dalam struktur kan ada sistem, nah dalam sistem itu ada status dan peranan. Jadi kenapa dikatakan struktur sosial sebagai identitas dalam masyarakat? Karena struktur itu sendiri memiliki status dan perannya dalam masyarakat. Sebab misalkan saya itu menjabat sebagai guru, nah dalam masyarakat itu dikenal sebagai guru, tidak dikenal sebagai pengusaha. Ada identitas, ya? Ada identitas. Baik. Yang ketiga, fungsi struktur sosial sebagai atau untuk menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. Ada yang tahu kenapa? Kenapa struktur sosial berfungsi untuk menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat? Ya, silakan Bagas lagi. Betul-betul memang terpindah di kelas ini, ya? Iya Pak. Orang pintar memang. Iya, Pak. Silakan Bagas. Jadi Pak, melanjut tadi dari penjelasanku. Apa tadi Pak? Kenapa struktur sosial berfungsi untuk menanamkan disiplin bagi
kelompok masyarakat. Nah, kan seperti tadi di dalam struktur sosial itu ada sistem. Dalam sistem itu ada status dan peranan. Ketika orang tersebut itu sudah memiliki peranan, maka orang tersebut akan memegang peranan tersebut dan dipaksa untuk menjalankan peran tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai disiplin. Disiplin dalam memegang status dan peranannya masing-masing supaya tidak ngambil di peranan orang. Sudah memiliki kesadaran. Nah, Bagus sih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Karena kita yang dapat ranking 2, Pak. Oke, yang terakhir di fungsi struktur sosial, yaitu struktur sosial berfungsi sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Ada yang bisa lagi? Kenapa fungsi struktur sosial itu disebut sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat? Bagas lagi mungkin mau? Kamu lagi, Bagas. Mau diserahkan ke teman-temannya? nah saya Jangan Bagas terus lah, kasih teman yang lain. Ya, yang di cara. belakang. Mungkin Iwan, Pak. Mungkin Yusriani? Iwan juga bisa, Pak. Iya bisa. Saudari Saudari Yusriani. Iya, Pak. Baca buku sebenarnya Iwan, Pak. Yusriani tuh. Apa tadi Pak? Misterius sekali, Pak. Kenapa dalam fungsi struktur sosial terdapat sebagai pembeda terdapat sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat? Terdapat pembeda dalam satu kelompok masyarakat. Maaf nih Pak kalau salah. Saya ingin mencoba menjawab. Itu bukan termasuk untuk membeda-bedakan kelompok sosial ini dibagi berdasarkan peran, hak, dan kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Namun pada prosesnya pembagian kelompok berdasarkan keragaman suku, ras, dan budaya sering sekali memicu terjadinya konflik di masyarakat. Secara sosiologis, fungsi struktur sosial tersebut dapat mempermudah integrasi sosial, yaitu suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap dari jawaban saudari Yusriani yaitu struktur sosial juga berperan dalam kelompokan fungsi dan peran ya. Dan peran dalam setiap anggota masyarakat. Oke, baik. Kita sudah selesai di fungsi struktur sosial. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri struktur sosial. Di mana ciri-ciri struktur sosial itu ada yang bersifat dinamis dan juga memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Nah, yang pertama bersifat dinamis. Kenapa dikatakan bersifat dinamis? Yaitu maksudnya struktur sosial ini terdiri dari kelompok masyarakat. Nah, ketika kita berhubungan dengan masyarakat atau sosial, tentu tidak ada yang stagnan. Pasti ada perubahan dan perkembangan. Bisa dikarenakan berbagai faktor. Itulah mengapa ciri-ciri pertama struktur sosial adalah bersifat dinamis. Nah, yang kedua, di ciri-ciri yang kedua ini memiliki dimensi vertikal dan horizontal, di mana dimensi horizontal itu diidentikan dengan yang namanya diferensiasi sosial dan ciri selanjutnya yaitu dimensi vertikal dicirikan atau diidentikan dengan stratifikasi sosial atau strata. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua ini, saya akan membagi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok stratifikasi sosial dan yang kedua kelompok diferensiasi sosial. Nah, tugas kelompok stratifikasi sosial itu ya bagaimana kalian berdiskusi, mencari pengertiannya dan juga contohnya. Begitupun kelompok diferensiasi sosial. Ya, jadi untuk kelompok pertama itu dari Wahidin, Yus sampai ke Anis. Ya, dan kelompok dua itu Bagas sampai ke Dewi Fitri. Oke? Oke, jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya selama mungkin 5 menit cukup ya. 5 menit cukup. Masa sendiri lagi-lagi, Pak. Atau 5-10 menit cukup untuk mencari apa itu pengertian dari diferensiasi maupun stratifikasi sosial. Oke? Oke, silakan.
Batas kelompoknya di belakang situ. Siap. Di sini lebih baik bukan? Bukan. Siapa saja Kita apa tadi diferensiasi? Stratifikasi ya, stratifikasi sosial. Dua diferensiasi ya. Oke Pak, siap. Cari pengertian dengan contohnya. Oke. Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang memaparkan. Iya, Coba kita sini. Jadi kita sebentar ya. Siapa yang nuturin nih? Saya nutulin. Di beda kelompok. Saya nutulin di kelompok 2 kan. Woi, siapa jadi beban? Oke, selesai. Woi, siapa beban? Seperti itu sosiologi. Oke sudah? Sudah, Pak. Nah, sebentar sekali itu kalau pengertian dan contohnya jadi diferensiasi Iya, Pak. dan strata. Oke, kelompok satu selesai. Sudah, Pak. Selesai Pak, selesai. Selesai Pak. Selesai. Baik. Jadi kelompok satu tadi membahas mengenai stratifikasi sosial. Oke, jadi ada perwakilan yang mau menjelaskan contoh dan juga pengertiannya. Ada semuanya loh. Kelompok satu kan tuh kelompok dua. Kelompok satu ini kita bahas stratifikasi. Wani saya Pak. Dasar kelompok apa dengan Anies? Anies atau siapa? Iya, makanya. Kamu terdiri di mana? Hah? Iya, terdiri di situ. Iya. Kalau saya pasaran kasih maju di depan. Bisa. Sebenarnya Ini Bisa. tadi, Pak. Oh iya. Oke, serius. Iya, Pak. Kalau kalian bercanda saya terlambat keluar juga. Pak, dari Oh, saya Pak, dari nyangkut Pak. Ada cari kilogram saya. Siapa? Febrianti. Febri, model Pak Febri. Yes. Mana Febri diterima? Diterima, Pak. Oke, silakan Febri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga sebagai lapisan antar masyarakat. Adapun contoh dari stratifikasi sosial, semisal stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial tertutup, terbuka maupun campuran. Adapun salah satu contoh dari stratifikasi sosial tertutup di mana ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana atau pendeta, yang kedua kesatria atau bangsawan dan raja, yang ketiga waisya atau perdagangan dan pegawai pemerintah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah sudra atau masyarakat biasa. Sekian, Pak. Oke, baik. Jadi stratifikasi sosial tadi contohnya bersifat apa? Vertikal atau horizontal? Ya, kalau satu saya tanya. Jadi stratifikasi sosial itu vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal bagaimana? Yang Naik. Oke. Kelompok 2, diferensiasi sosial. Saya sebagai perwakilan Pak akan menyerahkan kepada Gusti. Oke, baik. Silakan Mas Mistri. Ini kita diam-diam nih, Mistri. Diam-diam mau biar Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai diferensiasi sosial. Ya, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan proses pembedaan masyarakat dalam suatu struktur sosial yang bersifat horizontal. Contoh dari diferensiasi sosial seperti ras negroid, ras kaukasoid, dan ras asiatik mongoloid. Saya kira demikian dari hasil diskusi kami, Pak. Oke, baik. Jadi untuk kelompok 2 ya, khususnya kelompok 2 itu diferensiasi, untuk contohnya itu sudah benar. Ya, Tapi hanya cuma kekurangannya dia terlalu khusus dalam ras ya. Padahal dalam diferensiasi sosial itu dalam generalnya atau contoh umum seperti suku, agama, ras, Etnis. profesi, etnis ya. Sudah benar, cuman itu
terlalu menjurus ya, karena disebutkan ras-ras apa. Tapi kan tadi tidak ada di apa namanya? Tidak ada yang Saya tidak bilang salah juga. makanya Pak. Harusnya Oke. Itu sudah bagus, saya hanya meluruskan. Itu memang Baik, karena waktu sudah menunjukkan bahwa kalian sudah harus istirahat ya. Karena kalau tidak salah mata pelajaran kalian sebentar itu matematika ya. Iya, Pak. Kalian harus istirahat. Iya, Pak. Baik. Pak, tugas yang minggu lalu Pak dikumpul. Iya. Jadi yang kumpul tugas ya, silakan kumpul online saya sama Bapak ya. Iya, Pak. Oke, sudah ya. Jadi mohon dulu jangan semuanya. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi saya harap anak-anak bisa memahami apa yang telah saya sampaikan ya. Oke? Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.